Nah, cerita menarik dari pernikahan Gus Baha dan sang istri ini sob, mungkin bisa jadi teladan bagi kita yang berumah tangga, dan bagi para pejuang mahar atau yang masih jomblo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dari pernikahan beliau sob. Nah, jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari sob. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan klub alias sami mawon kali kulo, yang artinya sama saja dengan saya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bis kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bis kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan sob, namun merupakan hasil didikan ayah beliau semenjak kecil. Kemudian setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta inilah sob, kemudian banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya, mereka menyusul Gus Baha ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri yang ikut ke Jogja. Saat di Jogja inilah, kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha memang tengah naik daun sob. Ceramahnya beredar di berbagai media sosial, undangan untuk berceramah pun silih berganti. Di Jogja, bukan berarti Gus Baha hidup enak. Tokoh kita ini hidup pas-pasan sob, bahkan tak jarang telat bayar kontrakan karena tidak punya uang. Gus Baha itu bukan kiai kacangan sob, keilmuannya diakui oleh ulama-ulama Indonesia, bahkan oleh Syekhona Maimun Zubair. Gus Baha adalah Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang anggotanya terdiri dari profesor dan doktor. Padahal Gus Baha tidak memiliki gelar satupun. Beliau pun beberapa kali menolak untuk diberi gelar kehormatan di bidang pendidikan, yaitu menolak diberi gelar doktor honoris causa. Dan bersamaan dengan itu, Gus Baha hidup sangat sederhana, ngebis atau ngojek ke sana kemari. Bahkan saat ke Madura beberapa tahun lalu, sebelum beliau populer di berbagai media sosial, Gus Baha tidak berkenan untuk dijemput dengan mobil. Mau ngojek saja, tutur beliau. Ada lagi informasi yang mengejutkan sob. Ternyata di daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, banyak juga keluarga-keluarga Sidogiri yang hijrah ke sana. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil dan pedalaman, berdakwah dan hidup sangat sederhana. Karena itulah wajar bila istri Gus Baha bahagia diajak hidup sederhana. Tidak pernah marah sama istri, mengerti akan istri. Gus Baha pun mengayomi keluarganya dengan baik, menjadi penyujuk bagi keluarganya. Perbuatan dan ucapannya semuanya dengan ilmu, tidak asal-asalan sob. Hidup itu bagaikan daun yang hanyut di sungai. Daun itu adalah kita dan sungai adalah takdir. Jangan banyak harap karena harap kita tidak akan merubah takdir sob. Gus Baha selalu memiliki cerita menarik dalam setiap kajiannya. Suatu kali beliau membahas tentang rumah tangga. Siapa lagi kalau bukan istri beliau sendiri sob. Dikutip dari situs Muslim Moderat, pernah pada suatu hari Gus Baha ditanya istrinya, karena ia tidak pernah menegur atau memarahi istrinya. "Gus, kenapa sih jenengan kau tidak pernah memarahiku?" kata istri Gus Baha. Namun jawaban Gus Baha sungguh di luar dugaan sob, yaitu beliau tidak pernah menegur karena bersyukur istrinya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Bagaimana aku harus memarahimu sedangkan kamu masih menyempatkan diri bersujud kepada Allah? Melihat kamu sujud kepada Allah saja aku sudah bersyukur dan merasa tidak pantas untuk memarahimu," jawab Gus Baha kepada istrinya. Gus Baha juga mengatakan sejak kali pertama menikah belum pernah bertengkar dengan istrinya, sampai istrinya pernah berkata, "Gus, saya itu kalau marah embok yo dilawan gitu." Kemudian Gus Baha menjawabnya, "Allah itu maha baik kepada saya. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Maka jika kamu marah, itulah cara Allah memberikan pahala kepada saya dengan cara cuma-cuma," jawab Gus Baha. Salah satu teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya sob. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin.
Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarga beliau, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayah beliau yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Gus Baha sejak kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijal huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya sob. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada 10 km arah timur dari rumah beliau. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol, seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim sob, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Nah, selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau batsul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia, seperti Profesor Dr. Quroi Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Nah, pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quroi Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quroi Shihab, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain dan juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Nah, demikianlah sedikit cerita